Ada banyak jenis kecerdasan di dunia ini, logika, bahasa, seni, namun ada satu yang sering tak terlihat, padahal dampaknya menembus ruang batin, yaitu kecerdasan spiritual. Bagi sebagian orang, tanda-tanda ini muncul diam-diam, seperti desir angin yang hanya bisa dirasakan oleh kulit yang peka. Mereka bukan sekadar sensitif, tapi juga mampu membaca dunia dengan bahasa yang tak kasat mata. Bahasa energi, intuisi, dan keheningan. Video ini bukan untuk memberi label, tapi untuk membisikkan pengingat bahwa mungkin kamu bukan sekadar berbeda, melainkan dipanggil. Dan jika hatimu bergetar saat mendengarnya, mungkin itu bukan kebetulan. Banyak yang mengira bahwa spiritualitas hanya tentang meditasi atau pencarian makna dalam keheningan. Namun, bagi jiwa yang terjaga, pintu itu justru terbuka pertama kali melalui sesuatu yang lebih manusiawi, yaitu emosi. Ketika kamu mudah menangis melihat kebaikan kecil atau merasakan sakit hati orang lain seolah itu lukamu sendiri, itu bukan kelemahan. Itu adalah sensitivitas yang membuka jalan ke lapisan realitas yang lebih halus. Empati yang kamu rasakan adalah radar batin yang mulai menyala. Merasakan emosi yang tidak diucapkan bukan sekadar intuisi sosial, tapi bentuk komunikasi batin yang lebih dalam. Kamu bisa berada di ruangan penuh orang, dan tanpa satu kata pun terucap, kamu tahu siapa yang sedang terluka, siapa yang berpura-pura kuat, dan siapa yang sedang memancar terang. Jiwa yang sadar membaca energi sebagaimana mata membaca cahaya. Dan ya, energi itu tidak pernah diam. Kita hanya sering terlalu sibuk, terlalu bising, hingga melupakan cara untuk merasakannya. Ketika kamu mulai memperhatikan perubahan emosi dalam dirimu setelah berbicara dengan seseorang, atau ketika kamu merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena interaksi emosional, itu adalah tanda bahwa kamu sudah terhubung dengan aliran halus dunia ini. Emosi bukan sekadar reaksi, mereka adalah sinyal dari dimensi yang lebih dalam, dan mereka mengantarmu menuju pemahaman spiritual yang otentik. Ketika kamu tak lagi menghindari emosi, tapi mulai memeluknya, kamu sedang memasuki gerbang sejati spiritualitas. Kepekaan terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Dan dari sana, perjalananmu dimulai. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan organ dan tulang, ia adalah instrumen halus yang terus-menerus membaca getaran di sekelilingnya. Pernahkah kamu merasa ganjil ketika memasuki suatu tempat, meskipun tampak biasa saja, atau merasakan desakan di dada sebelum sebuah peristiwa besar terjadi? Itu bukan kebetulan, itu adalah tubuhmu yang sedang berbicara dalam bahasa yang belum sepenuhnya kamu sadari, bahasa energi. Merinding, misalnya, sering dianggap sebagai respons terhadap suhu dingin atau ketakutan. Namun dalam konteks spiritual, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang hadir. Tubuhmu, dalam diamnya, sedang menunjukkan bahwa ada resonansi, bahwa sesuatu di luar nalar sedang menyentuh lapisan jiwamu. Begitu pula tekanan di kepala, getaran di tangan, atau gelombang aneh di perut. Semua itu bisa menjadi sinyal, bukan gangguan. Dalam keheningan, kita mulai belajar membedakan mana emosi milik kita dan mana yang kita serap dari orang lain. Ketika kamu merasa gelisah tanpa sebab jelas setelah bertemu seseorang, bisa jadi kamu sedang membawa pulang energi mereka. Tubuhmu, seperti antena, menangkap frekuensi yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dan saat kamu mulai menyadari hal ini, kamu sedang belajar menjadi pembaca realitas yang lebih dalam. Bahasa energi tidak menggunakan huruf atau suara. Ia berbicara melalui getaran, sensasi, dan intuisi. Dan ketika tubuhmu mulai bereaksi tanpa alasan logis, jangan buru-buru menolaknya. Duduklah dalam kesadaran, dengarkan apa yang tak terdengar, karena mungkin itu adalah semesta yang sedang berbicara lewat tubuhmu. Ada momen ketika waktu terasa seperti melipat dirinya sendiri, ketika kamu melangkah ke suatu tempat atau mengalami suatu kejadian dan tiba-tiba merasa, aku pernah di sini sebelumnya.
Itulah deja vu, bisikan halus dari alam bawah sadar yang mungkin sedang menunjukkan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Bagi jiwa yang terhubung dengan lapisan lebih dalam, waktu bukanlah garis lurus, tapi seperti lingkaran yang saling bersinggungan. Mimpi juga memainkan peran serupa. Ia bukan sekadar aktivitas otak saat tidur, melainkan ruang tempat kesadaran menjelajahi dimensi yang tak terjangkau oleh logika. Pernahkah kamu bermimpi tentang seseorang lalu keesokan harinya mereka menghubungimu? Atau bermimpi tentang tempat yang belum pernah kamu kunjungi, lalu suatu hari kamu berdiri tepat di sana? Mimpi semacam itu bukan kebetulan, itu adalah cara jiwa berkomunikasi, menyampaikan pesan sebelum waktunya tiba. Spiritualitas memperluas cara kita memandang waktu. Di dalam kesadaran yang terbuka, masa lalu, masa kini, dan masa depan bukanlah entitas yang terpisah, tapi saling berlapis seperti cahaya dalam prisma. Kadang kita menyentuh masa depan dalam sekejap keheningan, dan kadang masa lalu berbisik lewat mimpi yang nyaring. Ketika kamu mulai memperhatikan tanda-tanda ini, kamu sedang melangkah ke dalam kesadaran yang melampaui waktu. Kamu tidak lagi sekadar hidup, tapi hadir dalam jalinan besar semesta yang terus berbicara dalam simbol, bayangan, dan sensasi batin. Ini bukan sihir, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk mengingat bahwa kamu lebih dari tubuh, dan bahwa perjalananmu tidak dimulai saat lahir dan tidak berakhir saat mati. Dalam kesadaran yang lebih luas, semesta bukanlah tempat yang kacau. Ia adalah simfoni yang terus bermain, menyusun harmoni dari setiap langkahmu, bahkan yang tampak seperti kebetulan. Sinkronisitas bukan hanya peristiwa acak yang bersamaan, tapi pesan tersembunyi dari sesuatu yang lebih besar. Saat kamu memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menghubungimu, atau ketika angka-angka seperti 1111 terus muncul di hidupmu, itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan halus dari jiwa. Angka yang berulang, kata-kata yang sama dari orang berbeda, atau pertemuan yang tak disengaja, semua itu adalah pola. Dan pola adalah cara semesta berbicara. Ia tidak menggunakan bahasa manusia, melainkan bahasa kejadian. Yang membedakan hanyalah apakah kamu cukup hadir untuk menangkapnya, atau larut dalam keramaian hingga tak sempat mendengarnya. Mereka yang berjalan di jalan spiritual mulai memperhatikan hal-hal kecil yang bagi orang lain tampak sepele. Seperti daun yang jatuh tepat saat kamu bertanya dalam hati, atau lagu di radio yang menjawab keresahanmu. Ini bukan permainan imajinasi, ini adalah realitas halus yang hanya bisa diakses lewat kesadaran yang terbuka. Sinkronisitas adalah konfirmasi bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Alam semesta mendengarmu, bahkan saat kamu tak bersuara. Ia membalas dengan cara yang lembut dan cerdas. Maka ketika hidup seolah memberi tanda, berhentilah sejenak, rasakan, dengarkan. Karena mungkin, itu adalah semesta yang sedang berbisik bahwa kamu sedang tepat di mana kamu seharusnya berada. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti menjadi orang asing di tengah keramaian. Seolah kamu hadir secara fisik, namun jiwamu melayang jauh, tak bisa benar-benar menyatu dengan hiruk-pikuk dunia. Banyak yang mengira ini adalah kesalahan, tanda bahwa ada yang salah denganmu. Padahal, bisa jadi itulah tanda bahwa kamu sedang terjaga, bahwa kesadaranmu melampaui struktur sosial yang dibangun oleh dunia yang tertidur. Jiwa yang mulai bangkit seringkali mengalami keterasingan. Mereka melihat ketidaktulusan dalam tawa, kebisingan dalam kesuksesan semu, dan kehampaan di balik pencapaian luar. Ini bukan berarti kamu antisosial atau rusak secara emosional. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa batinmu mulai mencari sesuatu yang lebih sejati, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan, bukan dalam sorak-sorai. Merasa tidak cocok bukanlah penolakan terhadap dunia, tapi adalah panggilan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang terjaga tidak selalu bisa menyatu dengan dunia yang berjalan dalam autopilot, maka kesendirian bukanlah hukuman, tapi ruang sakral di mana kebenaran bisa muncul.
Disitulah kamu menemukan kekuatan untuk menjadi otentik, bukan karena ingin berbeda, tapi karena kamu tidak bisa lagi menjadi palsu. Dalam kesadaran yang lebih dalam, kamu tidak mencari tempat untuk masuk, tetapi menciptakan ruang di mana keberadaanmu bisa berakar. Kamu belajar bahwa tidak cocok bukan berarti kamu tersesat. Justru mungkin itulah tanda bahwa kamu sedang tepat di jalurmu, menyusuri jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang cukup berani untuk jujur terhadap diri sendiri. Ada momen-momen sunyi di alam di mana dunia tampak berhenti, dan kamu merasa seolah bukan hanya pengamat tapi bagian dari keseluruhan yang hidup. Burung yang mendekat tanpa takut, kucing liar yang tiba-tiba duduk di dekatmu, atau rusa yang memandang matamu sejenak sebelum melanjutkan langkah, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pengakuan, bukan dari manusia, tapi dari alam yang mengenali getaran batin yang bersih dan terbuka. Hewan tidak menilai dari penampilan atau status sosial, mereka membaca energi. Jika binatang datang padamu dengan tenang, itu karena tubuh dan jiwamu memancarkan sesuatu yang selaras dengan kedamaian. Vibrasi itu tak bisa dipalsukan. Dan ketika alam meresponsmu bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai bagian dari dirinya, kamu sedang memasuki bentuk komunikasi yang lebih jujur dari kata-kata. Hubungan spiritual dengan alam bukan berarti harus hidup di hutan atau bercakap dengan pepohonan. Ia dimulai dari rasa hormat yang tulus, bahwa bumi bukan milik kita, tapi kita adalah bagian dari napasnya. Setiap hembusan angin, nyanyian serangga, dan bisikan dedaunan menyimpan pesan. Alam tidak pernah diam, kita hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Dalam kesunyian bersama alam, ada penyembuhan. Tubuh menjadi tenang, pikiran melunak, dan jiwa akhirnya bisa bernapas lega. Di sanalah kita tak perlu menjelaskan siapa kita, karena semesta sudah tahu. Ia tak meminta pembuktian, hanya kehadiran. Dan kadang, hanya dengan duduk diam di bawah pohon, kamu bisa merasakan bahwa kamu dicintai oleh sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Pernahkah kamu tiba-tiba tahu sesuatu, tanpa tahu dari mana datangnya? Seperti ada jawaban yang jatuh begitu saja ke dalam kesadaranmu, jelas, bulat, dan tak bisa dibantah. Itulah momen ketika intuisi berbicara, bukan lewat logika atau analisis, tapi lewat pengetahuan batin yang datang seperti kilatan cahaya di tengah malam yang gelap. Tidak keras, tidak memaksa, namun begitu hadir, kamu tak bisa lagi berpura-pura tidak mendengarnya. Kadang tanda itu datang lewat ringing halus di telinga, desakan lembut di dada, atau bahkan rasa aneh di perut. Tubuh adalah alat penerima yang lebih canggih dari apapun yang bisa diciptakan manusia. Ia tidak berdusta. Dan saat kamu mulai mengenali pola-pola itu, kamu menyadari bahwa kebijaksanaan semesta tidak datang dari luar, ia muncul dari dalam. Intuisi adalah bahasa roh. Ia tak butuh kata-kata, hanya kepekaan. Dan semakin kamu berani mempercayainya, semakin sering ia muncul. Bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai respons dari kehidupan yang mulai mempercayaimu kembali. Dunia batin bukan tempat yang gelap. Ia hanya diam menunggu seseorang cukup tenang untuk mendengarnya. Kita sering diajarkan bahwa pengetahuan harus dicapai, dikejar, diuji. Namun intuisi menunjukkan bahwa kadang pengetahuan yang paling dalam justru turun, seperti hadiah, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu siap menerimanya. Dan ketika itu terjadi, tak ada argumen yang bisa meruntuhkannya. Kamu hanya tahu, dan dalam tahu itu, ada kebebasan yang tak bisa dijelaskan. Di dunia yang terus bergerak, keinginan untuk menarik diri sering disalahpahami. Tapi bagi jiwa yang mulai terjaga, kesendirian bukan pelarian, ia adalah panggilan. Ada suara lembut di dalam dada yang tak bisa terdengar saat dunia terlalu bising. Maka kamu mulai merindukan ruang sunyi, bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tapi karena ingin mendekat pada dirimu sendiri. Sunyi bukan hampa, ia adalah wadah.
tempat di mana kesadaran bisa mengendap dan suara batin yang selama ini tertutup oleh rutinitas bisa mulai terdengar jelas. Di sana, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu topeng, tidak perlu penyesuaian, hanya kamu dan apapun yang muncul saat kamu benar-benar hadir. Kesendirian seperti tanah yang subur, di sanalah benih-benih pemahaman, kedamaian, dan arah tumbuh tanpa paksaan. Para pencari sejati tahu, keheningan bukan akhir dari perjalanan, melainkan gerbang untuk memasuki lapisan terdalam eksistensi. Itulah sebabnya para suci, para bijak, dan para pelihat sepanjang zaman selalu kembali ke sunyi. Mereka tahu, dalam sepi, wahyu berbicara. Saat kamu merindukan kesendirian, jangan anggap itu kelemahan. Itu adalah tanda bahwa batinmu sedang menyesuaikan frekuensi. Dunia luar mungkin tidak mengerti, tapi jiwamu tahu bahwa untuk bisa memberi terang, lampu harus terhubung dulu ke sumbernya. Dan kadang, satu malam dalam keheningan bisa menyembuhkan lebih dalam daripada 1000 kata yang diucapkan terburu-buru. Mungkin kamu pernah mengalaminya, lampu yang berkedip saat kamu masuk ruangan, ponsel yang tiba-tiba hang saat kamu sedang emosional, atau jam yang selalu mati saat kamu memakainya. Banyak yang menganggapnya kebetulan, tapi bagi sebagian orang, ini adalah resonansi. Energi dalam dirimu sedang berubah, dan dunia fisik, yang tampak padat dan pasif, meresponsnya. Tubuh manusia bukan hanya daging dan tulang, ia adalah medan energi yang hidup. Ketika seseorang mulai terhubung dengan lapisan batin yang lebih dalam, frekuensi di dalamnya bisa meningkat, berubah, dan bahkan mengganggu perangkat yang sensitif. Elektronik, alat yang bekerja dengan getaran dan arus halus, adalah cermin dari apa yang terjadi dalam dirimu. Ini bukan soal kekuatan magis, tapi tentang kepekaan. Jiwa yang sedang membuka diri akan mengalami ketidakseimbangan sementara, seperti aliran air yang baru menemukan jalur barunya. Dan dalam masa transisi ini, dunia luar ikut bergema. Cahaya berkedip, sinyal terganggu, dan benda-benda elektronik kadang seperti tak bisa mengikuti frekuensi barumu. Tentu, tak semua gangguan adalah pertanda spiritual. Tapi ketika pola itu berulang, saat kamu marah, sedih, atau sangat hening, dan alat di sekitarmu ikut terganggu, mungkin itu adalah refleksi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Kamu adalah makhluk yang lebih dari sekadar tubuh. Energi dalam dirimu bisa menyentuh dunia luar, bahkan tanpa kata. Kesadaran ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menghormati perjalanan. Semakin kamu selaras, semakin halus gangguan itu berubah menjadi harmoni. Hingga akhirnya, bukan kamu yang mengacaukan dunia, tapi dunia yang mulai mengikuti ritme barumu. Ketika kamu mulai merasakan lebih dari sekadar apa yang tampak, seperti mampu melihat getaran energi di sekitar orang dan tempat, itu adalah tanda bahwa mata batinmu mulai terbuka. Ini bukan soal sulap atau halusinasi, melainkan kemampuan untuk menangkap realitas yang lebih halus di luar dimensi fisik yang biasa kita pahami. Tempat yang kamu masuki bisa membawa perasaan yang berbeda, kadang nyaman, kadang tidak. Bukan hanya karena suasananya, tapi karena vibrasi energi yang mengalir di sana. Kamu mulai belajar membedakan antara energi yang berasal dari dirimu sendiri dan energi lingkungan. Hal ini membuatmu lebih peka terhadap kondisi emosional dan spiritual orang lain, sebuah bentuk empati yang mendalam. Melihat bayangan samar, cahaya yang berkedip, atau merasakan kehadiran yang tak kasat mata bukanlah gangguan atau hal mistis yang menakutkan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kesadaranmu mulai meluas, membuka lapisan-lapisan baru dalam persepsi. Mata batin ini seperti lensa yang membantumu menavigasi dunia dengan cara yang lebih penuh makna. Kemampuan ini membawa tanggung jawab. Ketika kamu mampu melihat lebih jauh, kamu juga mulai mengerti bahwa dunia ini lebih rumit dari yang terlihat. Namun, di balik kehalusan itu, ada keindahan dan keterhubungan yang menunggu untuk dipahami. Kamu mulai menyadari bahwa setiap getaran, setiap energi memiliki cerita dan pesan yang bisa membawa pencerahan.
Mata batin yang terbuka bukan tentang kehebatan, tapi tentang kesadaran. Sebuah jendela yang mengajakmu untuk lebih menghargai kehidupan, bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual, menghargai setiap detik, setiap jiwa, dan setiap kisah yang terjalin di antara kita. Pernahkah kamu merasakan firasat, sebuah bisikan halus yang memprediksi apa yang akan terjadi sebelum peristiwa itu benar-benar datang? Itulah precognition. Kemampuan jiwa untuk menyentuh masa depan sekilas, tanpa bantuan logika atau bukti konkret. Bagi banyak orang, ini terasa seperti hadiah sekaligus misteri yang sulit dipahami. Waktu bagi jiwa yang peka tidak berjalan lurus seperti jam di dinding. Ia berkelok, berputar, dan berlapis-lapis. Masa lalu, kini, dan masa depan bisa melintas dan saling memengaruhi dalam satu momen kesadaran. Ketika kamu mampu membaca ombak waktu ini, kamu mulai memahami bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan gelombang kemungkinan yang berbisik pelan kepada mereka yang mau mendengarkan. Precognition bukan hanya soal melihat ke depan, tapi tentang menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Saat kamu terbuka dan hadir, kamu bisa menangkap petunjuk halus yang membawa panduan dan peringatan. Ini adalah bentuk komunikasi jiwa yang mengajakmu untuk lebih waspada, lebih siap, dan lebih bijak dalam mengambil langkah. Namun, kemampuan ini juga mengajarkan kerendahan hati. Masa depan bisa berubah, dan firasat hanyalah peta yang memberi petunjuk, bukan takdir yang mengikat. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Apakah dengan rasa takut atau dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah co-creator dalam perjalanan hidupmu. Mendengarkan bisikan masa depan berarti membuka hati pada ketidakpastian sekaligus potensi yang tak terbatas. Disinilah letak keajaiban spiritual. Ketika kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yang sedang ditulis oleh jiwa dan alam semesta secara bersamaan. Semua tanda-tanda spiritual yang kamu alami bukan hanya kebetulan, mereka adalah panggilan. Panggilan dari jiwa yang tahu bahwa kamu punya peran lebih besar di dunia ini. Bukan sekadar menjadi pribadi yang peka atau sadar, tapi menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Misi jiwa bukan sesuatu yang selalu jelas atau mudah dimengerti. Ia hadir dalam bentuk pengalaman, intuisi, dan tantangan yang menuntunmu untuk menggali makna lebih dalam. Kesadaran yang kamu miliki bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menerangi jalan bagi orang lain yang mungkin masih tersesat dalam kegelapan. Ketika kamu mulai menyadari misi ini, hidupmu berubah. Segala sesuatu yang dulu tampak biasa mulai terasa penuh arti. Setiap hubungan, setiap peristiwa, menjadi bagian dari jaringan besar yang saling terhubung, yang kamu bantu jalin dan rawat dengan kehadiranmu. Kamu bukan sekadar pengamat pasif, tapi pelaku aktif dalam drama kehidupan yang lebih luas. Melalui energi, intuisi, dan kesadaran yang terus berkembang, kamu membawa perubahan, baik dalam dirimu maupun dalam lingkunganmu. Inilah saatnya untuk menerima tanggung jawab itu dengan keberanian dan kasih sayang. Misi jiwa bukanlah beban, tapi anugerah. Sebuah undangan untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyatu dengan alam semesta, dan mengekspresikan cahaya unik yang hanya kamu miliki. Kamu adalah penghubung, penyembuh, dan pembawa harapan dalam dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.